Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin jamaah salatul Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang esa, yang hanya kepadanya kita menyembah, yang hanya kepadanya kita memberikan semua amalan-amalan ibadah kita semata-mata untuk Dia. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tiada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Dia. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini demi melaksanakan sunnah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat Id secara berjamaah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini sebagai taqarruban ilallah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diterima amalan-amalan kita. Dan kelak mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang berjalan mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Dan kita berharap pula kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi, kita bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hari ini kita meneladani beliau, mencontohi apa yang ada dalam kehidupan beliau. Kemudian pula dengan banyak-banyak kita berdoa dengan doa yang diajarkan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan dalam doa itu, tolong bisa dihafalkan. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuldi. Dalam doa itu beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak akan sampai murtad. Waliyadzubillah, kita hari ini Islam, jangan sampai besok kita murtad dari agama Islam, suka dalam agama selain Islam. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, wa na'iman la yanfaddu, kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah musnah, kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir. Kemudian yang terakhir, wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuldi, kebersamaan, berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, kekasih kita, orang yang paling kita cintai ketimbang orang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah, di puncak surga yang tertinggi. Di mana itu? Mudah-mudahan di Jannatul Firdaus, surga yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di dalam Islam, perkara tauhid adalah perkara pokok yang merupakan seru para nabi dan rasul semenjak dahulu sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana dengan perkara tauhid akan menjadi barometer dalam kehidupan seorang muslim ketika dia menjalankan kehidupannya. Ketika baik tauhidnya, saya ingatkan kembali untuk menjadi patokan dasar bagi kita semua. Ketika baik tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan lurus, akan senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau tauhidnya baik, dan kelak dia akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak. Jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika baik tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lawan daripada itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau ada keyakinan tertentu bahwasanya ada penguasa, ada pengatur, ada pencipta, ada Tuhan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Sesuatu yang bisa memberikan kebaikan, bisa mungkin memberikan anak keturunan, jodoh dan sebagainya. Keyakinan itu tertanam pada dirinya, itulah perkara-perkara kesyirikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya kesyirikan adalah dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain itu kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang melakukan perkara kesyirikan, maka dia telah membuat dosa yang besar. Begitu pula siapa saja yang melaksanakan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga, dan tempat tinggalnya kelak adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam, bahwasanya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Yesus, adalah Isa bin Maryam. Sedangkan Isa bin Maryam telah mengatakan, wa qala al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Karena barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Dia tidak akan pernah masuk dalam surga. Dan tempat tinggalnya adalah dalam neraka, dan tidak adalah penolong bagi orang-orang yang zalim. Siapa itu orang zalim? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, jangan kau berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar. Muslimin, begitu pula dengan kesyirikan. Amalan apapun yang dikerjakan seseorang, ketika KTP-nya mungkin muslim, dia menganggap dirinya muslim, dia mengerjakan sholat, dia naik haji, saban tahun naik umroh, dia sholat, dia zakat, dia berpuasa di bulan Ramadan. Namun ketika satu perbuatan kesyirikan dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan tertentu, mungkin kepada kuburan-kuburan, mungkin kepada orang-orang saleh, mungkin kepada para nabi, kepada para malaikat dan sebagainya, maka batal semua amalan-amalan dia sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar yang telah kami bacakan tadi, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, para nabi yang sebelummu, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta,
kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala la yahbatanna amaluka. Batal amalan wala takunanna minal khasirin, dan tentunya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tauhid adalah perkara penting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tauhid, tiada ibadah tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian umum ismun jami'un lima yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al. Semua istilah penamaan yang mana Allah Subhanahu wa taala cintai, baik itu bentuk-bentuk perkataan ataupun perbuatan yang lahir dan batin, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara kompleks. Ibadah mencakup baik itu salat, zakat, puasa, haji, berbuat kebaikan dengan orang lain, berbuat baik dengan tetangga, menyambung tali silaturahmi, amar ma'ruf nahi mungkar, menahan rasa malu, menjaga rasa malu dan sebagainya, adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya ibadah ini ditujukan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengambil pamrih dari orang lain, mencari perhatian dari orang lain, makan puji dari orang lain. Tidak demikian. Ini Allah larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa qimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan, kita manusia ini, orang yang menyatakan dirinya beriman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah saja, dalam keadaan mukhlis, mengikhlaskan ibadah dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam beragama. Agama yang lurus ini hunafa, sembari mereka mengerjakan sholat, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Namun yang sangat teramat disayangkan menimpa umat kita, umat Islam secara keumuman, secara khusus ummah ini, ahlu sunnati wal jamaah ini, orang-orang yang menyatakan dirinya pun orang salaf, pengikut salaf, menganggap dirinya sebagai salaf, waliyadzubillah, mereka terjangkiti penyakit syirkul asghar, syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang juga teramat sangat membahayakan diri seseorang, yang mana mereka menginginkan daripada perbuatan-perbuatan itu mengambil perhatian orang lain. Artinya dia beramal karena manusia, dia beribadah karena manusia, hendak mencari ketenaran, mencari pamor di tengah-tengah manusia, dan pula diantaranya tujuan-tujuan duniawi yang mereka inginkan. Maka pernah saya ceritakan, di antara antum semua ada dulu teman saya mengatakan, saya tidak bisa mencari uang dunia ini dari ilmu dunia, tapi saya bisa mencari dunia dari ilmu agama. Waliyadzubillah. Dan dia telah mendapatkan. Ini musibah yang besar. Tujuan-tujuan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia cari bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, namun ada tendensi-tendensi tertentu untuk dianggap di tengah-tengah umat, mengatakan dirinya. Contohnya kita katakan di dahulu yang pernah kita dengarkan, ada orang mengatakan kita ini orang-orang lama, antum orang-orang baru, junjung senioritas, kita ini orang senior. Waliyadzubillah, ini musibah yang besar. Kita ingat Abdullah bin Sabah bin Salul, dedengkotnya orang munafik, ketika perang Bani Mustalik, di sana muncul statement seperti itu. Orang-orang mulia akan menyingkirkan orang-orang yang hina. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW dikatakan orang hina. Orang baru, orang yang baru datang di Madinah. Abdullah bin Sabah, orang lama. Mereka akan menyingkirkan orang-orang yang hina, orang-orang senior. Kaum muslimin, jaga ucapan-ucapan ini. Kenapa? Ini adalah bentuk sifat-sifat orang munafik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka. Dan saya harapkan jangan sampai muncul lagi ucapan-ucapan ini dimanapun. Tidak di ikhwan, tidak di akhwat. Buang kata-kata buruk ini. Jangan sampai kita seperti orang munafik. Allah ingatkan mereka, Allah ingatkan kita tentang orang munafik itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Sesungguhnya orang munafik itu, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak Allah akan balik menipu mereka. Wa huwa khadi'uhum. Tanda-tandanya orang munafik idza qamu ila sholati. Apabila mereka berdiri untuk mengerjakan salat, qamu kusala. Mereka berdiri dengan malas-malasan. Yura'unan nasa. Mereka hendak dipandang oleh manusia, dilihat, dipuji, disanjung oleh manusia. Saya ini orang lama, saya ini orang penting, saya punya kapasitas. Kamu harus dengar saya. Jangan sampai kamu meninggalkan saya. Waliyadzubillah. Ini bukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah syaitan. Dakwanya setan. Waliyadzubillah. Yura'unan nasa. Dan tanda terakhir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Kaum muslimin, perkara kesyirikan adalah perbuatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan perbuatan kesyirikan dan para pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana agna syuraka yani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku paling tidak butuh dengan kesyirikan kepada diriku. Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, perbuatan-perbuatan yang mana aku disekutukan di dalamnya, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia beserta sekutu-sekutunya tersebut. Waliyadzubillah. Kaum muslimin, begitulah gambaran-gambaran hendaknya kita melihat niatan-niatan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 orang. Inna awalan nasi yukhda yaumal qiyamati salasatun. Ada 3 orang yang kelak akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk diadili. Pertama, rajulun usyhida fi sabilillah. Ada seorang yang dia berjihad fi sabilillah, dia mati terbunuh. Manusia menyangka dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Kemudian dia dihadapkan, kemudian dikenalkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang nikmat-nikmat dahulu. Dulu kamu punya rumah ini, punya anak ini, punya kendaraan segala macam. Fa'arafaha, dan dia mengaku itu. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Qala, fama 'amilta fiha?" Lalu apa yang kau amalkan? Maka dia mengatakan, "Ya Allah, qataltu fi sabilillah, summa qutiltu." Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Qala kadzabta. Allah firmankan, kamu dusta. Walakin fa'alta liyuqal, akan tapi kau melakukan hal itu supaya dikatakan apa? Huwa jari'un. Dia seorang pemberani, dia seorang laki-laki, seorang jagoan, seorang pahlawan. Maka dekilah. Dan itu sudah diucapkan. Kemudian fa'umira bihi, diperintahkan kepadanya. Kemudian diperintahkan untuk diseret dia di atas wajahnya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finar. Kemudian pada akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian orang yang kedua, orang yang diberikan kepadanya ilmu. Dia seorang yang membaca Al-Quran. Kemudian diberikan tahu tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan itu tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Fama amilta fi?" Apa yang kau amalkan? Maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku membaca Al-Quran. Aku mencari ilmu dan mengajarkannya karena Engkau ya Allah." Maka Allah katakan, "Kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau melakukannya agar engkau dikatakan seorang alim, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama." Kaum muslimin, saya ingatkan para santri-santri kita, jangan pernah berniat besok saya belajar supaya saya jadi ustadz terkenal di mana-mana. Waliyadzubillah, ini musibah. Inilah yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh Ahlus Sunnah. Musibah yang besar. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, mengentaskan diri kita daripada kebodohan-kebodohan. Bukan supaya kita makan puji dikenal oleh orang. Waliyadzubillah. Jangan kita terkenal di tengah-tengah manusia, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan engkau dusta. Tapi engkau melakukannya supaya dikatakan sebagai seorang berilmu, sebagai seorang qari, ahli membaca Quran. Kemudian diperintahkan kepadanya, fa umira bihi fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar. Diperintahkan kepadanya untuk diseret dia di atas wajahnya.
ditelungkupkan lalu ditarik, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dihadapkan orang ketiga. Wasa'allahu rajulun wasa'allahu lahu min asnafil mal. Seseorang yang dia itu memiliki harta benda yang lumayan banyak. Kemudian didatangkan kepadanya, disebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan dia akui itu. Kemudian ditanya kepadanya, "Fama amilta fi?" Apa yang kau amalkan dengan harta bendamu itu? Maka dia katakan, "Ya Allah, ma taraktu." Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang engkau cintai ya Allah untuk supaya diinfakkan, dibantu, ditolong, kecuali anfaqtu fihi laka, kecuali ya Allah aku menginfakkannya, membantunya, menolongnya karena engkau ya Allah. Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau melakukannya supaya engkau dikatakan jawadun, sebagai seorang dermawan, orang yang suka membantu, suka menolong, dan waqad fila. Dan itu sudah dikatakan oleh manusia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi, kemudian diperintahkan kepadanya untuk diseret dia di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka, waliyatubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya perkara tauhid adalah perkara yang penting dalam kehidupan ini, dan sebaliknya perkara kesyirikan adalah perkara yang sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sejak awal tentang perkara yang beliau khawatirkan ini akan menimpa umatnya, umat Islam. Beliau mengatakan, "Inna akhwa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan terhadap diri kalian adalah syirik kecil. Bertanya para sahabat, "Qul wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala idza juziya an-nasu bi amalihim yaumal qiyamah. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia dan kelak akan dihisap perbuatan-perbuatannya di hari kiamat, dan akan dikatakan kepadanya, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian makan puji, mencari perhatiannya, mencari sanjungannya, mencari ucapan-ucapan yang bisa enak didengar menurut telinganya. Pergilah kepada mereka. Fanzuru, perhatikanlah. Hal tajidu minhum jazaan. Apakah kalian mendapati darinya itu balasan? Kaum muslimin, orang-orang yang kita harapkan itu, mereka-mereka yang berbuat riya terhadap orang lain tersebut dalam keadaan susah, menunggu-nunggu di padang mahsyar, berteriak-teriak nafsi dalam keadaan matahari sejengkal ataukah 1 kilometer di atas kepalanya, menunggu waktu yang begitu panjang. Apa yang bisa diharapkan? Tidak ada bisa yang ditolong, tidak ada yang bisa menolong mereka, orang-orang yang dahulu berbuat riya kepadanya. Oleh karenanya perkara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, yang oleh Nabi SAW mengingatkan kita, jangan sampai hal itu menimpa diri kita. Kalau menimpa diri kita, banyak taubatan nasuha. Kenapa? Itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara syirik kecil ini, riya ini adalah perkara yang halus, yang tidak nampak pada diri manusia. Dia menganggap ketika dirinya sudah berjenggot, berjubah, berhijab, memakai cadar, dirinya sudah aman daripada perkara riya. Waliyadzubillah. Tidak. Nabi mengingatkan bahwasanya riya itu, hati-hatilah. Kata beliau, riya itu lebih samar daripada langkah semut. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau riya itu lebih samar daripada langkah semut, lalu apa yang bisa kami lakukan?" Boleh mengatakan, "Kul," ucapkanlah, berdoalah. Tolong dihafal pula doa ini. Boleh mengatakan, "Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu." Allahumma, ya Allah, kami meminta kepadamu perlindungan daripada berbuat sekutu, menyekutukan Engkau ya Allah terhadap sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Mudah-mudahan dengan doa itu dan usaha kita untuk menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, mudah-mudahan kita terjauhkan daripada perkara-perkara kesyirikan besar dan syirkul asghar, syirik-syirik kecil yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kepada mereka para wanita, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Lanjutan dari hadis itu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap anak-anaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Hendaknya kita memperhatikan hal ini, bahwasanya tanggung jawab kita dalam sebuah rumah tangga, secara umum kita lelaki sebagai kepala keluarga, dan seorang wanita terhadap anak-anaknya adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Karena secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi rayatan summa lam yuhit bi nushihi illa la yajid raihal jannati." Siapa saja dari seorang hamba, tidaklah seorang hamba yang dia itu diberikan suatu kepemimpinan, menjaga ataupun mengurus suatu kaum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk menjadikan kaum itu menjadi baik, illa la yajida rihatal jannati, kecuali dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Waliyadzubillah. Hendaknya kita menjaga diri kita selaku orang istri dalam rumah tangga suaminya. Hendaknya dia memperhatikan anak-anaknya. Jangan dia menyibukkan dirinya dengan dakwah lalu melupakan rumah tangga, keluarga daripada suaminya terhadap anak-anaknya. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Begitu pula hendaknya kalian menjadi wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, ad-dunya mata', dunia ini perhiasan, wa khairul mata'i dunya al-mar'atu solehah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang taat kepada suaminya, wanita-wanita yang taat senantiasa tinggal di rumahnya, menjaga dirinya, tidak kelayapan ke sana kemari, berkendaraan seenaknya sendiri, seperti wanita-wanita koboi, perempuan-perempuan koboi, berjalan mengendarai kendaraan sendirian di jalan-jalan, tidak ingat dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentang wanita-wanita yang solehah, yang menjaga muruahnya di rumahnya, menjaga dirinya di rumahnya. Waliyadzubillah. Jangan memberikan contoh-contoh yang jelek kepada orang-orang yang di belakang kita, kepada anak-anak perempuan kita, kepada santri-santri putri kita. Jangan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang wanita yang soleha ini. Kalaulah kita memiliki seorang wanita yang soleha itu, ketika kalian menjadi wanita yang soleha itu, maka itu adalah bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, arba'u minas sa'adati, 4 perkara termasuk kebahagiaan. Arba'u minas sa'adati. Siapa itu? Kalau seorang itu al-mar'atu solehah, punya wanita yang soleh, punya istri yang solehah. Yang bagaimana itu? Akan disebutkan tadi. Kemudian wal maskanul wasi', seseorang punya tempat tinggal yang lapang. Bukan berarti rumahnya harus besar, bukan. Walaupun mungkin rumahnya RS, tetapi apa? Dia bisa undang orang makan, bisa bantu orang bisa datang ke rumahnya minta bantuan. Itulah kelapangan dalam sebuah rumah tangga. Wal maskanul wasi'. Kemudian apa lagi? Wal jarus salih, tetangga yang baik. Kalau kita punya tetangga yang baik, alhamdulillah sudah tenang kita. Bisa berbagi, bisa ini dan itu. Kemudian wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman, walaupun mungkin jelek, tapi tidak sering rusak, ya. Baik-baik saja, alhamdulillah. Itu sudah merupakan bentuk kebahagiaan, kata Nabi SAW. Seorang wanita yang soleha adalah wanita yang mereka itu mentaati ketika diperintah, dan mereka menjauhi, tidak melaksanakan ketika dilarang. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya, oleh suaminya. Dan mereka adalah wanita yang soleha adalah orang-orang yang terikat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka terikat dengan aturan-aturan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya pernah ditanya Nabi SAW oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayun nisai khair?
Ya Rasulullah, wanita siapakah yang paling baik? Artinya istri siapakah? Istri yang bagaimanakah yang paling baik? Kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nazara. Wanita yang soleha itu apa? Istri yang soleha, yang apabila kau pandang dia, kau lihat dia, tenang hatimu. Masya Allah, kita pulang senyuman terpancar. Bukan kita pulang merengut, kurang ini, kurang itu, sekian banyak masalah-masalah harus dihadapi. Bukan. Tasurruhu idza nadhara, kau pandang dia, senang hatimu, tentram hatimu. Wa tuti'uhu idza amara, dan mentaatimu kalau dia engkau memerintahkannya. Engkau perintah dia, dia taat. Kemudian wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan dia tidak menyelisih dirimu pada perkara-perkara yang engkau benci, baik pada dirinya sendiri. Kau tidak suka dia berpenampilan begini begitu, kau tidak suka dia berjalan begini seperti dia, engkau berjalan seperti begini dan begitu, dia tidak suka. Kau menghambur-hamburkan harta bendanya begini dan begitu, dia tidak suka soal ini tersebut, maka dia tidak melakukannya. Itulah wanita yang soleha, kata Nabi SAW. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian, wahai akhwat wal ummahat, sebagai wanita-wanita yang soleha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kalian, wahai para laki, para bujang-bujang yang mungkin belum menikah, kiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalian wanita-wanita yang soleha sebagai pendamping hidup yang baik, yang kiranya kelak bisa bersama-sama kumpul di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tangga di dunia, juga rumah tangga di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, suaminya, istrinya beriman, kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan hubungkan lagi mereka. Di mana? Fil jannah, dengan anak-anak keturunan mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita, puasa kita, Al-Quran kita, sedekah kita di bulan-bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bulan-bulan selanjutnya yang kita tujukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum amalan salihah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.